menjumlahkannya ya dengan secara diagramatik dengan menggambar vektor. Lalu bagaimana representasi vektor dalam 3 dimensi dan bagaimana mencari besar dari suatu vektor. Oke. Ya, ada 2 cara ya. Kalau kita sudah tahu komponen 3 dimensinya, penjumlahan dari 2 buah vektor mencari panjangnya atau besarnya itu dengan metode 1 ini. Sedangkan kalau kita tahu panjang masing-masing, panjang vektor A, panjang vektor B, dan sudut diantaranya, maka kita bisa mencari dengan metode kedua. Jadi tergantung yang teman-teman hadapi, kasus yang teman-teman hadapi, itu adalah kasus dengan representasi 3 dimensi seperti ini, atau dalam bentuk seperti ini, ya, yang ada sudutnya dan diketahui panjang. Oke. Ya, dan pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas ini ya. Bagaimana kita bisa menemukan formula dari metode 2 ini, rumus dari metode 2 ini, bagaimana cara menemukannya, kita bisa temukan dengan menggambar seperti ini ya. Kita pakai metode menggambar yang jajaran genjang dan kita bisa dapatkan bahwa hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sepertinya saya juga sempat menyinggung tentang perkalian dari 2 buah vektor, walaupun tidak secara eksplisit ya, bahwa ada perkalian dot product di sini. Kita kali ini akan masuk lebih dalam untuk membahas tentang perkalian dari 2 buah vektor. Ya, kita akan membahas dot product dan cross product. Oke. Jadi dot product itu atau perkalian titik, atau juga disebut sebagai produk skalar, atau juga kadang disebut sebagai produk dalam. Jadi ada banyak penyebutan untuk itu ya. Di sini kita akan pakai perkalian, kata perkalian titik aja. Nah, di perkalian titik ini kita akan mengalihkan 2 buah vektor ya. Jadi seperti biasa kita punya 2 buah vektor, vektor A dan vektor B. Oke. Nah, vektor A dan vektor B ini pada umumnya tidak searah ya, tapi bisa saja searah ya. Dan kita bisa melakukan perkalian di antara keduanya yang menghasilkan sebuah skalar. Jadi 2 buah vektor kalau dikalikan hasilnya menjadi skalar, dan itu adalah perkalian titik. Makanya juga perkalian ini juga disebut sebagai perkalian skalar karena dia menghasilkan sebuah skalar. Jadi kita akan punya beberapa kita mungkin tuliskan dulu sifat-sifat dari perkalian titik ini. Jadi A didotkan dengan B ini bersifat komutatif. Kalau teman-teman tahu apa arti komutatif, itu artinya dia bisa dibolak-balik ordernya atau urutannya. Jadi ini sifat pertama. Ya, kita bolak-balik dan tidak ada perubahan apapun. Ya. Oke. Dan sifat yang lain itu adalah sifat distributif.
Jadi kita punya vektor A dan kita punya vektor B ditambah dengan vektor C. Dan vektor B ditambah vektor C ini kemudian didot produkkan atau dikalikan titik dengan A, dan kita dapatkan bentuk seperti ini. Oke. Ingat ya, perkalian titik dan perkalian silang, nanti kita akan sampai di perkalian silang, itu hanya perkalian antar vektor, itu bukan perkalian dengan skalar. Jadi kalau nanti ada A didotkan dengan alfa adalah skalar, maka teman-teman tidak bisa mendefinisikan hasilnya, karena itu bukan perkalian titik. Ya, skalar itu langsung saja dikalikan dengan vektor, gitu. Itu tidak perlu pakai perkalian titik. Ya, perkalian titik ini hanya ditujukan untuk vektor dengan vektor. Oke. Dan kita bisa tuliskan A dot A itu adalah ya. Jadi teman-teman nanti bisa tuliskan dan bisa dilihat bahwa A dot A itu sama dengan panjang dari vektor A itu dikuadratkan. Dan itu nilainya selalu lebih besar dari 0. Gitu. Kalau skalar yang lain, kalau bukan sininya bukan A ya, jadi bukan tidak dengan dirinya sendiri, maka dia bisa bernilai berapapun ya, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Tapi ketika dia didot produkkan dengan dirinya sendiri, dikalikan titik dengan dirinya sendiri, dia akan selalu menghasilkan nilai yang lebih besar sama dengan 0. Jadi ketiga sifat ini adalah sifat penting yang ada di perkalian titik. Ya, teman-teman bisa mendapatkan sifat-sifat yang lain ya, tapi sifat utamanya ada di sini. Kita bisa lihat ada sifat-sifat yang nanti mungkin lebih unik, tapi pada saat awal ini yang kita butuhkan hanya 3 ini saja. Oke. Nah, setelah kita tahu sifat-sifat ini, ya kita coba definisikan dulu seperti apa sih A dot B itu. Oh, harusnya saya definisikan dulu baru sifat-sifatnya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada 3 cara untuk mendefinisikannya. Yang biasa teman-teman dapatkan waktu SMA itu ada seperti ini. A dot B, kalau kita ketahui komponen dari setiap vektornya masing-masing, jadi komponen X-nya, komponen Y-nya, komponen Z-nya, maka kita bisa langsung dapatkan bentuk seperti ini. AX, BX, plus AY, BY, plus AZ, BZ. Ya. Itu diketahui, ini kita bisa dapatkan jika kita tahu komponen dari vektor A, komponen dari vektor B. Kalau tidak diketahui salah satunya, kita nggak bisa dapatkan ini. Ya, itu adalah metode yang pertama. Ya. Metode yang kedua, ini kita dapatkan jika kita sudah tahu panjang dari masing-masing vektornya dan sudut di antara. Jadi mirip sekali dengan penjumlahan vektor yang tadi ya. Oke.
Jadi sekali lagi bergantung kasusnya, apakah teman-teman mengerjakan dengan metode 1 atau dengan metode 2. Oke. Dan ini sudah dipelajari di SMA ya. Theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Yang dimaksud dengan sudut antaranya adalah kalau kita misalnya punya vektor A direpresentasikan dalam bentuk panah seperti ini, ingat ada pangkal, ada ujung. Nah, sedangkan vektor B kita pasangkan di sini, ya pangkalnya di sini, ini ujungnya vektor B, maka sudut antaranya itu adalah yang ini ya, ini adalah theta. Theta. Oke, jangan sampai keliru untuk menempatkan mana yang pangkal, mana yang ujung. Nanti kalau teman-teman keliru, malah teman-teman menghitung sudut yang lain. Teman-teman malah menghitung sudut yang di sini misalnya. Nah, maka akan jadi salah besar ya, karena ini bukan sudut yang kita maksud. Ya. Nah, dari definisi ini, ya kita bisa bilang ini definisi ya. Teman-teman bisa buktikan ketiga sifat ini, ya, bahwa semua terpenuhi dengan definisi. Nah, saya biasanya memberikan definisi yang ketiga, ya, atau metode yang ketiga untuk melihat perkalian titik. Memang agak sedikit lebih advance. Advance itu artinya lebih lebih lanjut tekniknya. Ini sangat penting buat di fisika, bukan di farmasi ya, tapi di fisika. Karena ketika teman-teman nanti harus menghadapi perkuliahan teori relativitas khusus contohnya, maka teman-teman akan bertemu dengan suatu objek namanya tensor. Dan tensor itu adalah perwujudan lain dari vektor. Saya bisa bilang itu adalah vektor yang lebih tinggi tingkatannya, ya, namanya tensor. Nah, kita bisa mempelajari sifat-sifat dari tensor yang secara sederhana itu di perkalian titik atau di perkalian silang dari dua buah vektor. Gitu. Karena perluasan tensor adalah perluasan dari vektor, jadi kita bisa membahas sifat-sifat sedikit mengenal apa itu tensor itu dari vektor. Itu akan sangat penting ketika kita belajar di rangas khususnya Einstein. Nah, buat teman-teman fisika jelas itu tidak bisa diabaikan, tapi buat teman-teman yang di farmasi itu bisa diabaikan. Nah, saya akan berikan sedikit gambarannya bagaimana cara menghitungnya. Saya akan tuliskan sedikit ya, dan saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan karena itu adalah itu di luar skopnya dari anak farmasi. Jadi buat teman-teman yang di fisika harap mengeksplor sendiri dari ini. Jadi mungkin saya jelaskan dulu. Jadi saya akan jelaskan tentang penggunaan notasi Einstein. Jadi kita punya AX, sekarang kita tidak akan tuliskan sebagai AX, kita akan tuliskan sebagai A1, dan yang IJK, I vektor J, vektor K, saya akan tuliskan bentuknya seperti ini.
Ya, A1 itu adalah komponen dari vektor A arah sumbu X dan yang E1 ini adalah vektor satuannya ya, yang IJK itu ya. Oke. Nah, jadi E1, E2, E3 seperti yang saya bilang sebelumnya adalah basisnya. Dan ya, dia memenuhi sifat-sifat yang sama dengan IJK itu kalau didotkan. Saya perlu beritahu dulu ya. Jadi I didotkan dengan J, itu hasilnya adalah delta IJ. Ya, ini saya perlu jelaskan lebih detail. Ya, saya lupa tanda topinya. Ini EI sekali lagi ini adalah vektor basisnya sama seperti IJK yang ada di ya kalau kita balik ya. Ini ya. AXI AYJ plus AZK ya. Nah, ini IJK ini sekarang kita ubah tidak lagi dalam IJK tapi dalam bentuknya seperti ini. Ya, ini semua perubahan notasi aja ya. Teman-teman tidak boleh bingung. Saya harap teman-teman tidak bingung. E1, E2, E3. Oke. Nah, saya tuliskan dia sekarang dalam bentuk indeks. IJ. Ini bukan IJ yang tadi, ini adalah indeks yang lain. Jadi I itu dan C itu dia indeksnya bisa berubah-berubah. Kita bisa pilih dia 1, 2, atau 3. Jadi indeks ini kita bisa mainkan, kita bisa kombinasikan, gitu ya. Nah, kalau kita dot produkan, kalau kita lakukan perkalian titik, kita akan dapatkan, jadi ini sudah didefinisikan, hasilnya adalah delta Kronecker. Nah, ini yang mungkin teman-teman belum pernah dapatkan di SMA. Namanya adalah delta Kronecker. Delta Kronecker. Nah, delta Kronecker ini punya dua buah nilai. Ya. Nilai yang pertama untuk delta IJ itu adalah nilai 1. Nilai yang kedua adalah nilai 0. Nilai 1 didapatkan jika indeks I itu sama dengan indeks J. Ya, dan 0 jika indeks I tidak sama dengan indeks J. Tidak sama, itu dicoret. Jadi kalau kita bisa mainkan indeksnya dari 1, 2, dan 3, maka kita akan punya delta 11. Jadi ada berapa komponen sih di delta IJ? Ada 3 dikalikan 3, jadi ada 9 komponen. Ya. Bukan 9, maaf ya. 3 dikalikan 2, maaf. Itu adalah 6 komponen. Jadi ada delta 11, ada delta 10, ada delta 00, ada delta 01, dan seterusnya. Teman-teman bisa mainkan, kombinasikan. Tetapi yang bernilai 1 itu hanya jika I sama dengan J. Jadi apa saja? Kalau kita bisa jabarkan, apa saja yang nilainya sama dengan 1, kita akan punya delta 00 dan delta 11. Oh, maaf, kok ada 00.
saya ke bawah di relativitas khusus, maaf, karena saya juga ngajar relativitas khusus, bisa ke bawah ke sana. Ya, indeksnya itu 1, 2, 3 ya, nggak ada nolnya. Kalau di relativitas khusus ada indeks nolnya. Ini adalah delta 11, delta 22, dan delta 33. Oke, sedangkan yang tidak sama ada banyak yang tidak sama ya. Kita akan dapatkan delta 12, delta 21, terus delta 13, delta 31, delta 23, delta 32. Oke. Dan 6 ditambah 3 ada 9 ya. Oh ya, betul ya, jumlahnya adalah 9 ya, 3 kali 3. Oke, nah teman-teman bisa lihat bahwa yang menghasilkan nilai sama dengan 1 itu adalah ketika indeksnya sama ya, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Selain daripada itu 0. Nah, untuk mempermudah memang kita kemudian nanti hanya melihat yang indeksnya sama, yang indeks, karena yang lainnya itu 0, jadi kita abaikan saja. Nah, artinya apa? Nanti yang akan survive di sini, survive itu artinya yang tetap tidak 0, itu adalah ketika E1 didotkan dengan E1, E2 didotkan dengan E2, E3 didotkan dengan E3. Ya, itu akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Gitu. Nah, sekarang kita punya yang B, vektor B. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. B1, E1 ditambah B2, E2 ditambah B3, E3. Ya. Dan dengan metode yang sudah saya jelaskan, kita akan tuliskan A didotkan dengan B. Ini ya, kita tinggal ambil yang di sini. Oke. Kemudian kita dot produkkan. Wah, ini dot produknya tidak cukup. Saya tuliskan dotnya di sini ya. Dan kemudian saya bikin di bawah. Oke, semoga teman-teman tidak bingung maksud saya seperti apa. Oke. Nah, kita punya ini. Ini nanti kita akan kalikan semua dan kita akan dapatkan 9 suku. Pasti sama persis seperti ini, ada 9 suku dan kita akan dapatkan 9 suku juga. Teman-teman bisa buktikan nanti akan ada suku A1, B1, nanti di sini ada delta 11, terus ada A1, B2, delta 12, dan seterusnya sangat banyak. Nanti kita akan dapatkan A3, B3, atau mungkin saya bikin yang ini, A2, B3, nanti ada delta 23 ditambah
A3, B3, delta 33. Nah, seperti yang kita lihat dalam definisi delta Kronecker, delta yang indeksnya itu tidak sama, itu hasilnya adalah 0. Jadi teman-teman bisa lihat ya yang survive aja ya. Yang tidak 0, yang menghasilkan nilai 1, itu adalah yang ini. Sedangkan yang ini, yang bentuknya seperti ini, dia hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya 0. Sedangkan yang ini hasilnya adalah 1. Jadi kita akan dapatkan nanti adalah A1, B1 ditambah A2, B2 ditambah A3, B3. Ya, ini bentuk yang sama persis. Kalau kita kembalikan indeks 1 itu adalah X, 2 itu adalah Y, 3 adalah Z, maka kita akan dapatkan hasil yang sama dengan metode 1. Kelihatannya memang panjang, kelihatannya memang lebih membingungkan, tapi sebenarnya metode ini adalah metode yang paling prosedural. Jadi ketika kita nanti menghadapi yang lebih rumit, contohnya ketika kita bekerja dengan tensor atau perluasan dari vektor, mengerjakan dengan sesuatu yang prosedural itu lebih mudah. Bahkan ketika kita menghadapi tadi ya kasus yang lebih rumit ya, kita bisa lakukan dengan komputasional, dengan numerik. Nah, itu meringankan kita, jadi komputer yang akan mengerjakannya dan kita tidak perlu mengerjakannya. Nah, metode ini bisa dibuat lebih ringkas dengan cara, lebih ringkas dalam artian notasi saja. Jadi kalau kita tuliskan di sini, itu adalah sigma. Semoga teman-teman tahu apa itu sigma ya. Sigma itu adalah jumlahan. Ini indeksnya adalah I dari 1 sampai 3. AI, EI. Jadi yang di sebelah kiri ini maknanya sama dengan I. Jumlahan, indeksnya I sama dengan 1 sampai 3, AI, EI. Ya. Kalau mau dijabarkan maksudnya ini sama seperti apa? Seperti yang di samping kirinya. Dan yang satunya, ini indeksnya kita bisa ganti. Misalnya kita ganti C 1 sampai 3, AC, EC. Nah, terus bagaimana kalau kita dot produkkan dengan menggunakan notasi sigma seperti ini? Kalau kita gunakan notasi sigma, maka kita akan tuliskan sigma I 1 sampai 3. Karena ini sebenarnya semuanya 1 sampai 3, kadang 3 itu tidak perlu dituliskan, atau indeks 1 yang di bawah juga tidak perlu dituliskan. Itu kadang kita hanya menuliskan indeks I gitu aja. Dikalikan dengan C, BC, EC. Oops, dot produknya lupa ya, dot produk. Ini harus ada dot produk. Dan hasilnya adalah sigmanya ada 2. Kalau sigma ada 2, kita bisa gabungkan jadi satu penulisan notasinya. Jadi kita bisa tuliskan I, C. Ya. Itu adalah AI, BC, EI, dot EC.
Dan kita tahu dari definisi di atas tadi bahwa ini adalah delta I. Jadi hasilnya didapatkan adalah A dot B sama dengan I, J AI BC delta I J. Ya. Oke, jadi ini adalah definisi yang lain dari atau metode yang lain dari A dot B. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya akan lanjutkan untuk membahas makna visual ya, secara visual ya, makna dari A dot B. Nanti sepertinya ada yang mau minta masuk. Oke, mungkin nggak jadi masuk. Oke, ya. Nah, saya akan jelaskan makna secara visual dari A dot B itu seperti apa. Di sini kita udah ada gambarannya yang sama. Jadi, misal kita punya vektor A, ya, dan kita punya vektor B. Kita tahu ini sudutnya. Nah, maka A dot B, kalau kita lihat dari metode 2, ya, itu adalah panjang A dikalikan panjang B cos theta AB. Atau kita juga bisa lihat dari A dikalikan cos theta AB dikalikan dengan B. Nah, jadi kita bisa menggambarkan seperti ini, teman-teman. Misal kita mau proyeksikan, kita ambil vektor B itu, arah vektor B itu adalah sumbu X. Jadi kita bisa bikin, ini adalah sumbu X. Ada yang message. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat, kalau ini adalah sumbu X, kita bisa proyeksikan vektor A ini ke arah sumbu X. Ya. Sehingga kita bisa proyeksikan, ya, dan kita dapatkan komponennya arah sumbu X. Nah. Jadi ini adalah vektor A yang diproyeksikan ke arah sumbu X. Oke. Nah, arah sumbu X-nya adalah searah dengan vektor B, ya. Nah, ini apa? Panjangnya berapa di sini nih? Kita sudah tahu untuk mencari panjang dari proyeksi vektor itu adalah panjang dari vektor A-nya dikalikan dengan cos-nya. Jadi segini ini adalah panjangnya. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa dot produk itu membuat suatu
suatu vektor itu nanti ke arah sini. Ya. Nah, kita baru mendapatkan panjangnya, tapi kita belum dapatkan arahnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan arah dari vektor ini gitu ya? Mendapatkan arah dari vektor ini kita bisa dapatkan dengan cara mencari vektor satuan. Jadi misalnya gimana sih cara mencari vektor satuan? Ya, ambil aja suatu vektor yang searah dengan sumbunya, misalnya sumbu X gitu ya. Nah, kebetulan di sini vektor B searah sumbu X. Jadi kita tuliskan aja vektor B. Gitu. Nah, vektor B sudah searah sumbu X, tetapi dia bukan vektor satuan, nilainya tidak sama dengan 1. Gimana caranya supaya dia bisa bernilai sama dengan 1? Kita kemudian bagi dengan panjang. Nah, maka kita dapatkan ini adalah suatu vektor satuan, ya, vektor satuan yang arahnya searah dengan sumbu X. Nah, jadi kita dapatkan suatu vektor yang merupakan proyeksi dari sini ke arah sumbu B, ke arah sumbu X ya, searah dengan B, vektor B. Itu. Oke, tadi saya mau menunjukkan A dot B sama dengan ini. Oh ya. Jadi A dot dari vektor panjang A, panjang B, cos theta A diproyeksikan kalimat dengan B. Saya kebalik di bagian sini. Kita mau mengalihkan A dot B. Kita mau mendapatkan hasil A dot B. Panjang A ya, sebenarnya kalau teman-teman balik ya, A cos theta itu kalau B-nya kita bagi di sini di metode 2 ini ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri kita bagi dengan panjang B, di sebelah kanan kita bagi panjang B, maka kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini. Supaya saya tuliskan lagi. A didotkan dengan B, terus dibagi dengan panjang B, sama dengan panjang A cos theta. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa A cos theta AB itu yaitu adalah proyeksi dari vektor A itu merupakan dot product ya antara vektor A dengan vektor satuan dari B. Ya, jadi itu memang adalah suatu proyeksi. Jadi dot product itu adalah proyeksi. Kita bisa memahaminya seperti itu ya. Proyeksi dari suatu vektor ke vektor yang lain. Kalau kasusnya tadi adalah vektor A didotkan dengan B, berarti proyeksi vektor A ke vektor B. Kita juga bisa memandang dari arah yang lain. Kita pandang vektor B didotkan dengan vektor A. Itu berarti vektor B diproyeksikan ke arah vektor A. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Itu gambaran visualnya. Nah, dot product sekali lagi tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan skalar. Dan ini penting di fisika. Banyak hal nanti terkait dengan dot product, energi, ya, usaha itu didapatkan dengan dot product. Jadi proyeksi nanti, misalnya contohnya
kita punya sebuah gaya arahnya ke sana. Dan lintasannya ke arahnya sini. Ya. Maka tidak mungkin bahwa kita langsung mencari usahanya, usaha W, itu dengan langsung mengalihkannya, ya. Panjangnya misalnya, panjang lintasannya itu misalnya 1 meter, terus kemudian gayanya 100 Newton, terus kita langsung kalikan gitu aja. Maka kita tidak akan dapatkan usahanya. Tapi usaha itu nanti akan didapatkan dengan mencari proyeksi dari F ini terhadap pergeseran yang terjadi sepanjang lintasan. Jelas yang gayanya lebih mendekati lintasan, ya, misalnya ini F1, ini adalah F2, dia akan mendapatkan usaha yang lebih besar, ya. Semakin tegak lurus dia dengan lintasannya, maka dia akan semakin lebih kecil usaha yang dibutuhkan itu untuk menggeser dari titik, misalnya sini, titik sini, titik A ke titik B misalnya. Ya, ini nanti kita akan bahas buat yang fisika di konsep usaha ya. Yang pasti dot product akan sangat banyak digunakan di fisika. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke produk silang, ya, produk silang dari dua buah vektor. Oke, saya akan coba bahas produk silang. Atau perkalian silang. Nah, perkalian silang ini menghasilkan vektor, ya. Dia tidak menghasilkan sebuah skalar, dia menghasilkan vektor. Nah, vektornya nanti kita bisa tuliskan sebagai vektor C misalnya, atau vektor apapun gitu ya. Yang pasti dia adalah sebuah vektor. Nah, vektornya besarnya berapa, arahnya kemana? Ya karena kalau tadi kita tidak bicara arah di sini, karena hasilnya adalah sebuah skalar dan itu tidak penting, arah itu tidak ada di situ. Tapi di sini nanti kita harus bicara arahnya. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan yang disebut sebagai aturan tangan kanan. Jadi sekarang kita akan punya vektor. Misalnya vektor ini adalah vektor A, dan kita punya vektor ini adalah vektor B. Maka kita akan punya vektor hasil kalinya ya. Ini adalah vektor A cross B. Dengan syarat bahwa dia ini harus tegak lurus dengan ini dan tegak lurus dengan ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini ada di sebuah bidang, vektor A dan vektor B itu ada di sebuah bidang. Dan vektor A dikalikan dengan B itu ada di bidang yang lain. Tegak lurus dari bidang itu. Nah, arahnya ini adalah kesana. Kita pakai aturan tangan kanan. Jadi misalnya kita gambar bidangnya seperti ini. Zoom.
lagi ku record. Ya, teman-teman bisa Itu bayangkan kelas kami. ada vektor A, vektor B pada Kurang bidang mana? itu, ya, dan kemudian kita pakai aturan tangan kanan. Vektor A bergerak ke arah vektor Masih pakai B. Nah, aturan tangan kanan mengatakan bahwa jempol dari tangan yang kita gunakan, tangan kanan itu adalah arah vektor A dikalikan dengan B. Ya, A cross B. Jadi ingat arahnya, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Jadi misalnya kita kenakan dulu vektor A-nya. Ya, ini vektor A-nya kita kenakan. Terus kita arahkan ke vektor B. Ya. Nah, arah jempol kita itu akan menunjukkan arah dari A cross B. Nah, itu baru arahnya ya. Itu baru arahnya. Nah, kalau besarnya nanti kita akan lihat definisinya. Nah, untuk mencari, untuk besarnya A di-crosskan B. Kalau kita mau cari besar, jadi ingat cara mencari besar harus pakai tanda nilai mutlak seperti ini. Itu adalah panjang A dikalikan panjang B dikalikan sudutnya, tapi sin bukan cos. Oke. Ya, itu dia. Ya, itu adalah metode kedua sebenarnya. Metode yang pertama, sekali lagi kalau kita sudah tahu komponen-komponen dari setiap vektornya masing-masing, maka kita bisa menggunakan cara yang lain. Jadi kita tidak usah pakai metode yang ini, kita bisa pakai cara yang lain. Pakai determinan. Ya, saya bisa tuliskan seperti ini, determinan dari matriks. Ini ada matriks I, C, K, AX, AY, AZ, BX, BY. Nah, determinan dari matriks ini itu adalah hasil kali dari A cross B. Oke, kalau teman-teman bisa menghitung determinan, maka ini bisa dengan mudah dituliskan. Saya akan tuliskan secara eksplisit hasilnya. Untuk yang komponen arah I, teman-teman akan dapatkan perkalian A, Y, B, Z dikurangi dengan A, Z, B, Y. Ini adalah komponen yang arah I. Oke, saya tulis plusnya di bawah ya. Oke, jadi kalau teman-teman melihat tulisan saya seperti ini, mohon jangan bingung. Untuk komponen yang arah J, ya, arah sumbu X, teman-teman akan dapatkan nilai A, Z, B, Y minus A, Y, B, Z. Dan untuk yang arah K, arah Z, itu teman-teman akan dapatkan AX, BY minus AY, BX. Ya.
ini sama dengan A cross B. Nah, untuk cara yang kedua ini teman-teman sudah mendapatkan besarnya, teman-teman akan langsung mendapatkan vektornya. Ya. Kalau yang cara pertama ini, yang di atas, terus sebenarnya ini metode kedua ya. Metode kedua. Ya, hanya dapat besarnya aja, hanya besar. Hanya panjang. Tapi dengan metode yang pertama, teman-teman sudah dapatkan arahnya juga karena dia sudah dalam bentuk vektor, ya. Gitu. Jadi memang sebenarnya lebih enak kalau teman-teman sudah tahu komponennya, jadi sudah bisa mendapatkan semuanya. Ya, tapi semua tergantung dari soal yang teman-teman dapatkan, ya. Nah, dari dua definisi itu, definisi yang ketiga masih ada yang terkait dengan jumlahan seperti ini. Tapi itu nanti dulu aja. Kita bisa dapatkan dari dua definisi, kita bisa buktikan untuk sifat-sifat. Sifat yang pertama, bahwa A di-crosskan dengan B, itu akan, kalau kita balik, akan menjadi minusnya. Biasanya disebut sebagai sifat antisimetri. Kalau yang tadi bisa dibalik gitu ya, yang komutatif tadi, itu sifat simetri. Nah, kalau ini dia antisimetri. Dia menghasilkan nilai minus. Tapi dia masih bersifat distributif. Jadi kita bisa dapatkan A cross B ditambah A cross C. Kemudian bisa buktikan dengan menggunakan metode yang ini. Ya. Yang ketiga, A cross A sama dengan ya, kalau tadi ini A dot A dia lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau yang ini A cross A pasti hasilnya sama dengan 0. Tuh. Oke. Jadi ini adalah semua hal yang teman-teman perlu ketahui tentang perkalian silang. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan tentang ini, saya akan lanjutkan untuk metode ketiga yang metode atau definisi lah. Ya, sebenarnya mungkin lebih tepatnya metode ya. Metode ketiga yang nanti perluasannya akan digunakan di tensor di fisika. Ya, jadi kita akan pakai bentuk seperti ini. Nah, karena itu saya akan copy ini. Sebelum saya melakukan definisi perkalian silang dengan ini, saya perlu definisikan yang ini dulu. Jadi kita ingat EI dan EJ. Ya, nah sekarang kita kalikan silang. Ini bukan, kalau dikalikan dot, tadi itu adalah delta Kronecker. Tapi sekarang kalau kita kalikan silang, ini akan menghasilkan namanya epsilon Levi-Civita sebenarnya, tapi ya mungkin lebih tepatnya simbol atau
epsilon Levi-Civita. Jadi tulisannya kayak gini. E I J I J K. Jadi ada 3 indeks sekarang. Di sini kemudian ada E. Oke, ada sigmanya sebenarnya ya. Saya kurang di sini. K-nya jelas 1 sampai 3. Ya. Jadi bentuknya memang kelihatan agak aneh, tapi memang seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa mainkan ini nanti ketika mengalihkan silang antara A dan B. Contohnya ya, contohnya kita ambil. Mungkin kita tuliskan apa itu epsilon IJK dulu ya. Epsilon IJK atau tensor Levi-Civita ini itu punya 3 nilai. Kalau tadi hanya 2, sekarang kita punya 3, yaitu bernilai 1, 0, dan min 1. Nah, bernilai 1 jika I sama dengan J sama dengan K. Itu yang 0. Bernilai 1 jika I J K itu adalah permutasi genap. Nilai 0 itu jika ada yang sama I-nya, I sama dengan J, atau I sama dengan K, atau I J sama dengan K, I sama dengan K, atau I sama dengan J sama dengan K. Ya, nah, sedangkan yang sama dengan min 1 jika I J K itu adalah permutasi ganjil. Nah, teman-teman perlu mengingat dulu berarti ya, apa itu permutasi genap, apa itu permutasi ganjil. Jadi IJK itu kan nilai 1, itu kan indeks ya, 1, 2, 3. Jadi misalnya saya punya ini 1, 2, 3. Nah, misal kita punya I-nya adalah 1, terus J-nya 2, K-nya adalah 3. Maka indeks seperti ini adalah indeks yang permutasi genap. Jadi teman-teman bisa lihat diagram ini ya. Kalau misalnya indeks I-nya itu adalah 1, J-nya 2, K-nya 3, itu adalah permutasi genap. Permutasi genap yang lain seperti apa? Contohnya, kalau misalnya I-nya adalah 2, J-nya 3, K-nya adalah 1, maka itu adalah permutasi genap juga. Jadi selama mengikuti arah ini pergerakannya, itu adalah permutasi yang genap. Nah, permutasi ganjil adalah ketika kita mengikuti arah yang lain, kebalikannya. Ya. Jadi kalau arahnya ke sini, jadi misalnya I-nya 2, J-nya 1, dan K-nya adalah 3, maka ini adalah permutasi yang ganjil. Jadi bisa dibayangkan ada berapa nilai, ada berapa komponen ya di sini, epsilon IJK ini. Ada 3 dikalikan 3 dikalikan 3, jadi total ada 27 komponen.
Tapi dari 27 komponen itu ada banyak komponen yang nilainya 0. Ya, karena I-nya sama dengan C, I-nya sama dengan K gitu ya. Maka nanti akan ada banyak yang komponen yang nilainya 0. Jadi yang survive nanti hanya akan ada 6 komponen, ya, yaitu 3 komponen permutasi genap dan 3 komponen permutasi ganjil. Tuh. Jadi apa saja permutasi ganjil yang kita punya? Ya, kita bisa tuliskan di sini adalah epsilon 1, 2, 3, epsilon 2, 3, 1, dan epsilon 3, 1, 2. Sedangkan untuk yang permutasi genap ya, permutasi ganjil itu adalah epsilon 3, 2, 1, epsilon 2, 1, 3, epsilon 1, 3, 2. Nah, selain itu nilainya 0 semua, ya. Selain itu nanti teman-teman akan dapatkan epsilon 1, 1, 2, misalnya 1, 1, 3, dan seterusnya ya. Itu nilainya 0 semua. Saya nggak perlu tulis karena banyak sekali. Nah, yang survive hanya yang ini, ya. Jadi ini nanti akan kita gunakan di dalam sini, ya. Kita gunakan. Oke. Ya, nanti kita kembali aja. Nah, mari kita kalikan A di crosskan dengan B. Saya agak cukup malas menulisnya, jadi saya ambil aja yang di sini. Ganti dengan cross product. Nah, teman-teman akan mendapatkan nanti ini hasil crossnya ini ya. Itu adalah seperti ini. Kalau kita pakai indeks yang di samping kanan ini ya, maka nanti kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Kalau dijabarkan, teman-teman akan dapatkan ya, misalnya E1, E2, nanti teman-teman akan dapatkan E3 di sini. Ya, dan yang indeksnya 3 itu ada beberapa macam. Jadi misalnya contohnya ya, kita ambil ada A1, E1 di-crosskan dengan B1, E1. Nah, yang satu lagi itu misalnya A1, E1 di-crosskan dengan A2, B2, E2, dan seterusnya ya. Kita akan bisa dapatkan nanti A1, B1, ini nggak masalah karena A dan B itu adalah skalar, jadi yang dikalikan adalah yang E1, E1. Nah, E1, E1 itu berarti hasilnya apa sih E1, E1? Nah, E1, E1 berarti I-nya adalah 1, J-nya adalah 1. Ya, jadi kita akan dapatkan hasilnya adalah sigma I, sigma K
sama dengan 1 sampai 3 epsilon 11 K dari EK. Oke, dan yang satu di sini, suku yang kedua, A1, B2, teman-teman akan dapatkan sigma K 1 sampai 3 epsilon 1, 2 EK dan seterusnya. Nah, untuk yang bagian ini teman-teman sudah bisa tahu bahwa nilainya sama dengan 0 karena ada indeks yang sama, ya, 1, 1 indeks yang sama, dia hasilnya ada 0. Tapi untuk yang indeksnya berbeda, saya kurang K di sini. Untuk yang indeksnya berbeda, ini kita harus hati-hati. Ya, ini harus hati-hati. Jadi nanti K ini dia bisa mulai dari 1, 2, dan 3. Jadi kalau saya jabarkan buat yang di sini, hasilnya adalah A1, B2, nanti akan dikalikan dengan ada epsilon 1, 2, 1, ya, terus ada E1 ditambah epsilon 1, 2, 2, E2 ditambah epsilon 1, 2, 3, E3. Nah, dan sesuai dengan definisi dari epsilon, yang ini nilainya 0, yang ini nilainya 0. Kenapa? Karena ada indeks yang sama. Sedangkan yang ini, ya, ini adalah yang permutasi genap, ya, karena 1, 2, 3, ya, itu urutannya adalah urutan yang genap. Jadi ini nilainya sama dengan 1. Oke, jadi hasilnya yang kita akan dapatkan adalah A1, B2, E3. Oke, ini adalah hasil untuk yang ini. Nah, kalau teman-teman bisa tuliskan semuanya ke dalam bentuk perkalian ini, maka teman-teman akan dapatkan hasil yang sama persis dengan yang di sini, tanpa menggunakan determinan. Ya, artinya apa? Artinya ketika nanti kita berhadapan dengan vektor yang dimensinya lebih banyak, memang agak aneh kita bicara vektor yang dimensinya lebih banyak. Tapi di fisika bisa saja seperti itu. Kita akan lebih nyaman menggunakan cara perhitungan model seperti ini. Walaupun kelihatannya kayak agak rumit, tapi kalau teman-teman sudah paham cara kerjanya, ini akan jadi lebih gampang. Oke. Jadi itu seperti ini ya. Saya bisa coba ya, misalnya ambil contoh yang lain ya. Saya ambil contoh apa? Di sini misalnya kita punya yang A, anggaplah A3 dan B2 gitu ya. Nanti di sini nih pasti akan ada sigma K epsilon 32 K E K. Dan yang survive nanti kalau kita jabarkan seperti ini, yang survive yang ada di sini itu nanti hanya yang bagian yang satu saja. A3, B2 nanti hanya akan ada epsilon 3, 2, 1, E1. Dan ini nilainya adalah min 1 karena permutasi ganjil. Jadi kita bisa masukkan hasilnya adalah min A3, B2, E1.
teman-teman bisa kerjakan untuk 3 dikalikan 3 ada 9. Tapi dari 9 itu teman-teman nanti hanya akan mendapatkan 6 buah, ya, 6 buah. 6 buah itu nanti akan terkait dengan yang di sini, metode 1 ini. Ya. Nah, jadi kalau kita pakai notasi sigma A cross B, saya bisa tuliskan hasilnya adalah sigma I C A, pakai K sekarang, ICK, AI, IC, dan epsilon ICK. Ya, ini adalah metode yang ketiga. Nah, menggunakan metode ini nanti akan sangat nyaman ketika teman-teman contohnya mau mengerjakan, mau membuktikan misalnya bahwa R dot B cross C itu sama dengan A cross D dot C. Terus ya, ini salah satu sifat dari perkalian, dua buah perkalian yang dijadikan satu ya. Terus ada lagi A cross B cross C. Ya, ini saya sepertinya agak lupa. Ini harus di kalau lupa biasanya saya harus menurunkan lagi dari sini. Tapi nanti agak cukup panjang. Kalau nggak salah seperti ini ya. A dot B kalikan C A dot C kalikan B. Ya, kira-kira seperti ini. Saya agak lupa persisnya, nanti saya akan lihat lagi. Tapi kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita bingung, ya akan lebih mudah kalau kita menurunkannya dari bentuk seperti ini. Jadi ini adalah latihan khusus yang saya minta teman-teman yang di fisika, bukan yang di farmasi ya, untuk mengerjakannya. Oke. Latihan itu tidak dikumpulkan seperti yang saya sudah pernah bilang, tapi teman-teman harus, saya harap kerjakan, karena kalau muncul di ujian teman-teman bisa mengerjakannya ya. Nih, ada bentuk-bentuk yang lebih rumit lagi daripada ini. Misalnya contohnya saya suka mengeluarkan ini di ujian karena menantang buat teman-teman yang suka tantangan, yang biasanya suka secara matematika dan ya yang pasti jelas cukup mampu mengerjakan. Oops. Nih, saya agak lupa belakangnya seperti apa, tapi kira-kira soalnya adalah seperti ini. Terus ya, ya seperti ini juga ada ya. Jadi menarik sekali untuk dihitung. Nah, yang mau menjadi sorotan saya terakhir sebelum saya selesaikan perkuliahan
hari ini, itu adalah yang di sini. Jadi ini terkait dengan volume dari sebuah bangun yang disebut sebagai parallelogram. Ya, parallelepiped. Agak susah namanya. Jadi kita tahu tadi bahwa cross product, jadi kita punya antara vektor, ini vektor apa? Vektor B dan C ya. Ini adalah vektor B, ini adalah vektor B, ini adalah vektor C. Nah, misalnya kita punya vektor lagi, kita namakan vektor A di sini. Ya. Nah, B dikroskan dengan C sesuai dengan yang di sini. B dikroskan C itu akan menghasilkan sebuah vektor yang dia tegak lurus. Saya agak perbesar aja. Nah, itu adalah vektor B cross C. Nah, kalau kita dotkan dengan A, maka seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dot product itu adalah proyeksi dari entah vektor A-nya atau vektor B-nya. Ya. Jadi kalau kita proyeksikan ke sini, misalnya di vektor A, kita proyeksikan, kita akan dapatkan hasilnya di sini misalnya ya. Dan kita dapatkan misalnya ini adalah vektor A didotkan dengan B cross C. Nah, ini sebenarnya maknanya apa? Jadi kalau kita punya seperti ini, B cross C itu sebenarnya adalah, kalau kita lihat dari definisi metode 2 ini, nah, ini sebenarnya adalah luas dari sebuah jajaran genjang. Jadi kalau kita bikin ini adalah sebuah jajaran genjang. Jadi B cross C, panjang B cross C, panjang B cross C itu sama dengan luas jajaran genjang. Nah, kemudian kalau kita kalikan dengan ini berarti adalah tinggi dari vektor. Kalau kita punya vektor A dan kemudian kita proyeksikan sini adalah tinggi dari yang tegak lurus dengan jajaran genjang B cross C ini. Nah, artinya kalau kita bisa bikin tahu apakah saya bisa membuatnya dengan baik. Oke.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada suatu bangun persegi, ya bukan apa, dan persegi ya, ini seperti balok tapi miring, ya, sebuah balok yang miring. Nah, ini kita sebut sebagai paralelogram. Oke. Jadi ini adalah A didotkan dengan B, dikroskan dengan C. Ini adalah volume A, B, Do. Jadi ini adalah volume paralelogram yang dibentuk dari tiga vektor ini. Oke. Jadi ya, itu adalah hal penting yang terakhir yang saya perlu sebutkan di aljabar vektor ini. Nah, pertemuan selanjutnya untuk fisika dasar kita akan bisa masuk ke konsep dari contoh-contoh vektor, ya, vektor posisi, vektor percepatan, dan kita akan lebih banyak mengeksplor tentang apa itu kecepatan, ya, terus nanti gerak lurus berubah beraturan dan seterusnya. Tapi untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini aja. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke. Ingat buat yang teman-teman fisika, ya, berlatih. Ayo, ada yang mau bertanya? Pak, materinya ya. Nanti bisa Pak, yang dicakar. Yang dicakar ini? Iya Pak. Oh ya, yang di video, yang video nanti di-share juga ya. Pak. Oke. Oke, kalau gitu sampai di sini aja. Ya layak buat saya bicarakan juga. Jangan cuma begini, tetap memperhatikan ketika kuliah itu yang utama, lebih daripada belajar dari video. Karena terkadang kalau teman-teman tidak memperhatikan di kuliah, belajar dari video juga tidak ada gunanya sebenarnya. Karena nanti malah bingung. Jadi lebih baik kalau teman-teman juga memperhatikan waktu kuliah yang utama, dan kemudian setelah kuliah teman-teman mengulanginya lagi di video gitu. Dan tidak kalah penting adalah berlatih, ya. Jadi bagus buat fisika yang saya berikan latihan seperti ini, dia ada kesempatan untuk melakukannya di rumah. Oke. Pak, absennya, oh ya, betul, saya belum buka absen. Oke. Saya tutup dulu ininya perkuliahan kita. Ini absennya, presensinya akan saya buka ya. Oke, terima kasih semuanya. God bless you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Excuse me, boss. You have a text message.
mm,